percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Percaya Engkau Tuhan di setiap musim hidupku Tuhan. Ya Tuhan, Engkau cukup bagi kami Tuhan. Tuhan cahaya hidup kami. Hanya ku perlu Engkau saja. Kami bersyukur Tuhan untuk semua yang Kau izinkan terjadi dalam hidup ini Tuhan. Banyak kesalahan kami buat, tapi Kau ubah itu Tuhan, untuk mendewasakan kami. Kami bersyukur untuk semua yang Kau izinkan terjadi. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Kau izinkan terjadi dalam hidup ini Tuhan. Kami perlukan Engkau Tuhan di setiap musim hidup kami. Yang ku perlu Tuhan saja, yang ku perlu Engkau, yang kami perlu Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau agung nama-Mu Tuhan. Engkau yang menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan padamu Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan, hidup kami dalam tangan-Mu, hidup kami dalam pemeliharaan-Mu. Sebab Engkau menuntun langkah orang yang berkenan padamu. Kami percaya padamu Tuhan kami. Terima kasih Tuhan
ngingetin apapun yang jadi beban kita. Kita mau sama-sama berdoa. Kita sama-sama berdoa. Langit hidupku tak selalu cerah dan tak berawan. Kadang gelap membayang, badai pun datang. Namun di balik hujan nampak pelangi yang indah. Penghiburan Tuhanku datang. Jalan hidupku tak selalu rata, tiada rintangan. Kadang lembah yang curam hadang di depan. Namun kasih Tuhanku tetap selalu sertaku. Dia beriku kekuatan sepanjang langkahku. Langit hidupku tak selalu cerah dan tak berawan. Kadang gelap membayang, badai pun datang. Namun di balik hujan nampak pelangi yang indah. Penghiburan Tuhanku datang. Jalan hidupku tak selalu rata, tiada rintangan. Kadang lembah yang curam hadang di depan. Namun kasih Tuhanku tetap selalu sertaku. Dia beriku kekuatan sepanjang langkahku. Percaya kesetiaanmu di tengah kabut hidupku. Bagai burung raja wali di kepakmu, ku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu.
kepakmu ku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu yang lebih besar. Bagai burung raja wali, di kepakmu ku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu yang makin besar. Bagai burung raja wali, di kepakmu ku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu yang makin besar. Apapun Tuhan, situasi pergumulan tantangan yang kami hadapi Tuhan, yang kami mau Tuhan, untuk percaya Tuhan pada tangan-Mu Tuhan, dan setiap yang sudah Engkau tetapkan bagi kami Tuhan, langkah hidup kami Tuhan.
tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu sampai dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu. Tetap setia melayanimu. Tetap setia melayanimu. Ini komitmen kami Tuhan, ini doa kami, ini janji kami Tuhan kepadamu Tuhan. Atas apapun setiap yang terjadi Tuhan, kami mau setia sampai akhir Tuhan. Terus melayani Engkau Tuhan, terus ngelakuin yang kami bisa Tuhan di hari ini Tuhan. Apapun pergumulan, masalah, tantangan yang sedang kami hadapi Tuhan, ini yang kami mau, ini komitmen kami ya Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan, kami juga perlu perkataan-Mu Tuhan yang mampu nguatin diri kami Tuhan, berbicara Tuhan. Biar Engkau tanam benih-Mu Tuhan di setiap hati kami yang sudah terbajak ini ya Tuhan, supaya kami boleh ngerti Tuhan apa yang Kau mau Tuhan, minimal di pagi hari ini Tuhan. Kami serahkan sisa pertemuan kami hari ini Tuhan, pagi hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya dalam-Mu saja kami berdoa ucap syukur. Amin. Serahin yang bertugas. Halo, suara saya kedengaran jelas kan?
Kedengaran ya, Le? Halo, Le. Suara saya jelas? Oke, Jelas Kak? bentar. Zoom laptop saya keluar lagi. Oke, sekali lagi shalom teman-teman, selamat pagi. Kita dengar sedikit firman ya. Nah, banyak dari kita sebagai orang Kristen itu berpikir bahwa kematian Yesus di kayu salib itu menghindarkan kita dari tanggung jawab. Seakan-akan anugerah mengubah kehidupan ini itu serba gratis. Gratis artinya anugerah dari Allah itu hanya untuk diterima, bukan untuk diresponi. Manusia tidak perlu merasa meresponi, sebab semua sudah dikerjakan sepenuhnya oleh Allah. Nah, pemahaman semacam ini bisa terjadi karena pemahaman seseorang akan kebenaran firman atau dia punya teologi yang salah, atau karena tidak belajar teologi sama sekali, tidak belajar firman sama sekali. Akhirnya anggap bahwa cukup percaya saja. Padahal jelas ya di Filipi 2:12, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Justru sebaliknya ya, anugerah Tuhan itu menempatkan kita sebagai manusia pada tanggung jawab yang berat. Khususnya kita orang-orang pilihan. Kita dipilih untuk ditentukan menjadi anaknya. Anak Allah itu apa sih? Anak Allah itu kan orang-orang yang dipimpin Roh Allah. Nah, tidak semua orang dipilih. Firman Tuhan mengatakan bahwa siapa yang diberi banyak dituntut banyak. Betul ya? Di Lukas 12 ayat 48. Nah, orang-orang yang dipilih Tuhan menjadi umat pilihan inilah yang diberi kesempatan bisa melakukan kehendak Allah secara sempurna, berkenan di hadapan Allah. Nah, orang-orang yang dipilih Tuhan menjadi umat pilihan ini sebetulnya termasuk dalam kategori diberi banyak dituntut banyak. Bicara soal anugerah, kita mesti tahu dulu ya, anugerah itu apa sih? Anugerah itu pertama, anugerah berarti pemberian yang sangat bernilai, pemberian yang sangat berharga. Anugerah juga berarti pemberian dari pihak yang lebih tinggi, dalam hal ini Tuhan, kepada pihak yang lebih rendah. Anugerah juga berarti pemberian tanpa memandang kelayakan si penerima. Dalam hal ini kita sebagai manusia berdosa. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dan tuduhan-tuduhan yang mengatakan bahwa Allah tidak bertanggung jawab atas ciptaannya, itu semua dipatahkan ya dengan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Allah memang menyesal, sempat menyesal ya, karena manusia yang diciptakannya itu, yang segambar dan serupa dengan Allah itu, malah berbalik memberontak melawan Allah. Kejadian 6 ayat 6, Allah menyesal. Tapi sebelum kejadian 6 ayat 6, kejadian 3 ayat 15 itu sudah ada nubuatan ya. Sudah ada solusi yang ditawarkan Allah, yaitu pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Nah, ini yang dinamakan anugerah tadi. Pemberian yang sangat bernilai dan sangat berharga. Lebih dari apapun. Karena tujuan daripada anugerah Allah adalah satu, keselamatan.
Jadi anugerah juga bisa diartikan sebagai kemurahan hati Allah yang menyelamatkan. Tapi mesti diingat ya, anugerah itu bukan hanya untuk diterima, tapi juga untuk direspon. Anugerah bukan piala, tapi golden ticket. Dan pemberian Allah tersebut tujuannya tadi adalah untuk keselamatan. Usaha Tuhan mengembalikan manusia ke rancangan. Jadi anugerah menempatkan orang percaya untuk hidup sebagai anak-anak Allah yang sempurna, sama seperti Bapa di surga. Roma 8 ayat 14, Matius 5 ayat 48. Anak Allah menurut Roma 8:14 adalah semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Roh Allah di sini siapa? Roh Allah di sini apa? Roh Allah di sini adalah Roh Kudus. Jadi semua orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah anak Allah. Maksudnya apa dipimpin Roh Allah atau dipimpin Roh Kudus? Dipimpin Roh Allah atau dipimpin Roh Kudus artinya adalah orang-orang yang hidupnya dipimpin kehendak Allah. Orang-orang yang dengan sengaja, dengan sadar menundukkan pikiran perasaannya dengan kehendak Allah. Sehingga segala sesuatu yang dilakukan selalu sesuai dengan pikiran perasaan Allah. 1 Korintus berapa tuh? 1 Korintus 10 ya. Coba kita buka ayatnya. Satu Korintus 10 ayat yang ke 31 ya. Oke, dibaca ayat 31. Ya, siapa? Mau baca? Rufus deh, Fus. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah. Iya, segala sesuatu yang kita lakukan, baik kita makan, baik kita minum, dan melakukan segala sesuatu yang lain, untuk kemuliaan Allah, ini menandakan bahwa kita adalah anak Allah. Et maiorem Dei gloriam. Untuk kemuliaan Allah yang lebih besar. Segala sesuatu yang kita lakukan selalu sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Nah, masalahnya bagaimana bisa kita melakukan segala sesuatu sesuai pikiran perasaan Allah kalau di dalam diri kita tidak ada kebenaran? Apa sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Yang juga bisa diartikan, apa sebabnya kamu tidak mengerti kehendakku? Sebab kamu tidak memahami firman-Ku. Yohanes 8 ayat 43. Maka kalau kesempatan yang diberikan Tuhan tidak kita gunakan sebaik-baiknya, tidak ada lagi kesempatan untuk menjadi anak Allah. Nah, ini yang mesti kita sadari setiap hari. Kalau kesempatan masuk ke perguruan tinggi atau universitas yang kita inginkan itu bisa hilang, lalu kita bisa cari yang lain, atau kita menunda. Kalau kita mencari pekerjaan kita nggak dapat, kita masih bisa cari yang lain, yang lebih baik bahkan. Tapi untuk keselamatan tidak ada lagi kesempatan. Kesempatan hanya ada di kehidupan kita hari ini, kehidupan kita sekarang. Dan umat pilihan kita itu diberi tanggung jawab untuk sungguh-sungguh berkeadaan sebagai anak-anak Allah. Berkeadaan sebagai anak-anak Allah berarti memiliki kodrat ilahi atau sifat ilahi atau karakter ilahi dalam kehidupan kita.
Like father, like son. Seperti ayahnya, seperti itu pula anaknya. Buah tidak jatuh jauh dari pohon. Jadi kalau kita mengatakan kita anak Allah, tapi kita tidak berkarakter ilahi, tidak memiliki kebiasaan seperti Tuhan Yesus, kita belum anak Allah. Kalau Tuhan Yesus hidup sekarang, hidup hari ini, apa yang ia lakukan? Nah, itulah yang harus menjadi karakter kita. Tuhan Yesus berkata sewaktu ia masih menjadi manusia, sewaktu ia pernah menjadi manusia, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Yohanes 3 ayat 3. Karakter Kristus itulah makananku melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya, yang kita kenal sebagai Injil. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Injil itu sama dengan cara hidupnya Tuhan Yesus. Dan cara hidup Tuhan Yesus itulah yang dapat mengubah kodrat berdosa kita menjadi kodrat ilah. Jadi kalau Roma 1 ayat 16 katakan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, sementara seseorang malas belajar Injil, dengan cara apa lagi Allah mau menyelamatkan kita? Kodrat ilahi itu ditandai dengan kehidupan yang tidak dicemari oleh perbuatan yang bertentangan dengan kehendak atau keinginan Bapa. Dan kita membela pekerjaan Tuhan tanpa batas. Seperti tadi ya Tuhan Yesus, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Kalau kita nggak bertanggung jawab, maka kita tidak akan diakui sebagai anak. Ingat, kita dikategorikan sebagai orang yang diberi banyak. Karena kita dipilih Tuhan untuk ditargetkan menjadi anak-anak Allah yang melakukan kehendak Tuhan secara sempurna. Anugerah memang disediakan oleh Allah. Betul. Tetapi respon seseorang juga menentukan apakah ia menerima anugerah tersebut. Sebab kalau kita tidak merespon anugerah Allah, berarti kita menolak. Kita menolaknya. Orang yang menolak anugerah adalah orang yang tidak berjuang, orang yang tidak berusaha, lebih tepat mungkin diksinya berjuang, untuk hidup sebagai anak-anak Allah. Ya, dia ke gereja, ya dia berbuat baik, tapi dia tidak berusaha menjadi anak Allah. Orang Kristen yang merespon keselamatannya dengan benar, tidak mungkin ia tidak berkeadaan sebagai anak Allah yang berkenan kepada Bapa. Tidak mungkin. Nah, masalahnya apakah kita sudah memperkarakan keadaan kita di hadapan Tuhan? Yaitu apakah kita sudah berkenan di hadapannya atau belum? Perjuangan kita menjadi anak Allah, perkenanan Allah, perjuangan kita menjadi anak Allah untuk mencapai perkenanan Allah, itu harus diperjuangkan setiap hari sebagai tanda bahwa kita adalah anak Tuhan yang normal. Jadi mesti ada target yang dicapai. Jangan mengisi kehausan jiwa kita dengan yang lain selain haus dan lapar akan kebenaran. Haus dan lapar akan kebenaran berarti merindukan kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam hal ini keselamatan yang sesungguhnya, keselamatan yang benar adalah sesuatu yang harus diperjuangkan dan menjadi kepastian, bukan spekulatif. Bukan spekulatif. Kalau hari ini kita tidak mempersiapkan diri, kita tidak sungguh-sungguh, sudah kelihatan sebetulnya potensinya lebih besar kemana begitu. Kita layak disebut anak Allah atau belum. Nah, keselamatan dalam Yesus Kristus itu
membawa seseorang menjadi anak Allah. Targetnya, membawa kita berkenan di hadapan Allah. Tanpa respon yang memadai sampai kapanpun, sampai mati pun, kita tidak pernah berkeadaan sebagai anak Allah yang berkenan pada Bapa. Nah, hayatilah ini sepanjang hidup kita. Bahwa hidup ini adalah perjuangan, bukan permainan, bukan main-main. Selamat berjuang bareng-bareng, tetap sama-sama ya. Amin. Oke. Sebelum kita doa, kita nyanyi dulu ya. Le, lagu ini Le, menyenangkanmu Le. Tapi refnya jelek. Oh, yang menyenangkanmu. Ya. Oh enggak, siap. Oke, Kak. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, dimanapun dan kapanpun dalam segala perkara. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, sejak di bumi sampai selamanya. Menyenangkanmu, dimanapun dan kapanpun dalam segala perkara. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, sejak di bumi sampai selamanya. Bumi sampai selamanya. Sejak di bumi sampai selamanya. Selamat pagi Bapa kami di dalam kerajaan surga. Kami bersyukur Bapa, kami berterima kasih. Bapa masih mengingatkan kami kebenaran-Mu. Masih mempercayakan kami pengertian-Mu ya Bapa. Terus tuntun kami Bapa yang masih jauh dari kesempurnaan-Mu ini. Kami mohon jangan tinggalkan kami Bapa, jangan lepaskan kami. Kami rela Engkau hajar ya Bapa, agar kami semakin menjadi anak-anak-Mu yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa untuk doa pagi hari ini. Kami berdoa bagi komunitas ini, bagi pemimpin kami. Kiranya Tuhan terus menuntun kami lewat komunitas ini, lewat pemimpin kami, agar kami semakin menjadi anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa kami di dalam kerajaan surga. Kami alaskan doa ini di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, shalom. Makasih Kobet untuk